Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah, walaupun mungkin kita tidak bertemu di dalam satu ruangan, tapi kita percaya hadirat Tuhan senantiasa ada di sekitar kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat satu pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggenggam hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggenggam hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggenggam hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kami bersyukur Bapa, kalau kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kau memelihara, menjaga kehidupan setiap kami. Oleh karena itu Bapa, kami mau berikan rasa syukur kami melalui pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak dipuji, disembah. Tidak ada Allah lain seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang menyerahkan segala-galanya
sendiri bagi kehidupan kami, orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu boleh sungguh-sungguh beribadah dengan segenap hati kami. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat setiap kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, beracara di tengah-tengah kami dari awal ibadah ini, pertengahan sampai kepada akhirnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita patut meninggikan nama Allah kita, ya Yesus Kristus namanya. Biar kita tinggikan Dia selalu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Be glorified. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau yang layak dipuji Tuhan. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Glory to God. Hallelujah. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship
Ya Tuhan, Engkau yang sudah memilih kami Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau terus membawa hidup kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Bila sebentar kami akan menerima firman Tuhan, kami buka hati kami untuk kebenaran-Mu boleh memerintah di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah sungguh Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami, memberikan kepada kami hati yang taat, hati yang senantiasa dilembutkan oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Kasih perintah yang terlalu berlebihan. Saya baca firman Tuhan bagi kita sekalian, demikianlah apa yang ditulis Rasul Yohanes, salah seorang murid Kristus, kepada orang-orang Kristen pada masa itu. Dia berkata demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, kata Rasul Yohanes, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, kalau bicara soal kasih, ada seseorang yang berkata, jangan cari di gereja, engkau akan kecewa, carilah di luar gereja. Kasih di luar gereja jauh lebih banyak dan jauh lebih hidup. Saudara, ada benarnya perkataan sinis ini. Satu kali saudara, saya melakukan perjalanan dari Malang ke Surabaya. Saya mendengar berita di radio, kisah yang menarik. Ada seseorang tua pensiunan di Italia yang tertangkap basah di sebuah supermarket karena mencuri roti. Ketika bapak tua itu keluar, malangnya saudara, roti yang ada di jaketnya itu jatuh. Satpam menangkapnya. Kemudian gegerlah karena seorang pencuri telah tertangkap. Pemilik daripada supermarket itu keluar dan melihat siapa yang mencuri. Seorang bapak tua pensiunan. Saudara, dia kenal bapak tua ini adalah pelanggan supermarketnya berpuluh-puluh tahun. Dan dia pelanggan yang baik. Saudara-saudara, betapa malunya pensiunan itu ketika tertangkap, saudara, dikerumuni orang. Dia berkata, maafkan saya, saya malu sekali, saya belum pernah mencuri. Ketika diinterogasi, saudara, kenapa dia mencuri? Karena uang pensiunnya tidak cukup untuk menghidupkan dia selama 1 bulan. Saat itu harga sembako itu sedang memuncak-muncaknya, saudara. Dan uang pensiun yang dia terima tidak cukup. Saudara, kasihan sekali bukan? Tapi pemilik daripada supermarket itu tidak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan orang itu dibawa polisi dan ditahan. Yang menarik dari kisah itu, saudara, masyarakat yang mendengar kemudian mengumpulkan dana. Uang yang terkumpul cukup banyak, mereka pergi ke kantor polisi memberikan jaminan atas uang itu agar bapak itu dikeluarkan. Uang jaminan itu menjadi jaminannya. Bahkan sisanya diberikan kepada bapak itu. Luar biasa bukan gerak masyarakat ini. Yang memaklumi kenapa bapak itu bisa berbuat seperti itu. Dan terlebih lagi masyarakat berkumpul semakin banyak. Menggalang suara begitu banyaknya. Kemudian mendesak pemerintah untuk menaikkan uang pensiun para pensiunan yang memang sudah tidak cukup. Wow, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih seperti ini seharusnya mulai dari gereja dan ada di gereja. Tapi ketika saudara, orang-orang yang percaya sedang asik di gereja dan tidak peduli dengan keadaan para pensiun, masyarakat setempat, saya nggak tahu agamanya apa saudara, bergerak atas kasih kemanusiaan. Saudara, saya pikir kasih seperti ini seharusnya yang diinginkan Tuhan hadir dalam rumah Tuhan. Di dalam gereja. Kita menjadi pemerhati saudara kita yang kekurangan, yang kesulitan, yang sedang terdesak di dalam kebutuhan. Tapi ternyata memang jauh lebih sulit cari kasih di gereja daripada di luar gereja. Saudara, dalam kesulitan ekonomi seperti sekarang ini, semua pasti mengalami kesulitan. Paling tidak income-nya berkurang. Betul tidak? Tapi kalau saya analisis saudara, ada beberapa kelompok anggota jemaat
Memang semuanya income-nya berkurang, tapi ada anggota jemaat, saudara, yang sangat-sangat susah sekali untuk menghadapi makan hari ini atau besok saja. Mereka sudah berhitung luar biasa, berupaya luar biasa, dan belum tentu dapat. Biasanya orang-orang seperti ini menerima gaji upah harian, saudara, yang tidak tentu dan tidak menetap. Betapa sulitnya kehidupan mereka. Tapi ada kelompok lain di dalam gereja, saudara, di dalam diri orang percaya, yang juga income-nya sebetulnya berkurang. Tapi masih oke, bisa bertahan. Tiap-tiap bulan masih bisa bertahan. Walaupun semua diirit-irit. Puji Tuhan. Dan ada kelompok lain di dalam gereja, saudara, walaupun income-nya berkurang, tapi nggak mengalami goncangan apa-apa. Karena sebelumnya memang cukup asetnya, saudara. Entah itu berupa depositonya, entah itu investasinya, entah itu uang cashnya, masih cukup, saudara. Nah, mari kita perhatikan. Kalau Tuhan membiarkan keadaan ini terjadi di dalam gereja kita, gereja di mana tubuh Kristus, yang menjadi tubuh Kristus itu, saudara, terjadi, apa sih artinya? Bukankah ini berarti ada satu kesempatan bagi orang yang lebih untuk memberi pada orang yang kurang? Bagi orang yang masih cukup untuk memberi pada orang yang benar-benar tidak cukup. Kasih seperti inilah yang Tuhan inginkan terjadi di gerejanya, saudara. Kalau semua berlebihan, kita sulit sekali mempunyai kesempatan untuk berbagi kasih, bukan? Tidak ada yang butuh. Tapi justru kasih sebagai tanda orang percaya, anak-anak Allah itu punya kesempatan ketika ada orang-orang yang sangat membutuhkan. Sayang sekali, saudara, ada banyak gereja anggotanya cuek satu dengan yang lain. Apalagi di musim pandemi ketika orang tidak berhadapan, seolah-olah erangan dan rintihan dari teman-teman seiman itu tidak terdengar. Kita jarang mendengar ada anak SMP, anak SMA yang betul-betul cemas karena tidak bisa membayar uang sekolah. Orang tuanya tidak bisa bayar. Kita juga luput pendengaran kita akan seorang mahasiswa, mahasiswi yang tidak bisa bayar uang semester dan terpaksa berhenti. Kita juga luput, saudara, mendengar suara erangan para sarjana yang sudah lulus tahun ini atau tahun lalu, yang sekarang masih belum dapat pekerjaan. Saudara, seorang yang berteman di medsos saya, satu kali menitip pesan begini, "Pak Pendeta, tolong doain saya. Beberapa hari kemudian, beberapa hari ke depan saya akan diinterview. Saya sudah lulus dari tahun lalu, Pak. Sudah begitu banyak lamaran saya buat. Tidak ada yang manggil, Pak. Baru ini saja. Aduh, Pak, saya nggak ingin lagi lihat orang tua saya yang sulit tambah sulit. Doakan ya Pak Pendeta agar saya lolos." Saudara, saya baru bisa merasakan apa artinya sudah lulus sarjana tapi nggak punya pekerjaan. Saya juga bisa merasa bagaimana jadi pembisnis kecil-kecilan, UMKM yang dagangannya nggak laku, saudara. Dan itu kita alami semua, bukan? Tapi masih ada anak-anak Tuhan yang terberkati, bukan? Termasuk barangkali di antara kita, engkau dan saya. Nah, disinilah kesempatan untuk berbagi kasih. Nah, inilah yang dianjurkan, saudara, oleh Yohanes di dalam bagian yang kita baca ini, pasal 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Tapi saya ingin menunjukkan lebih dahulu ayat 11-nya, saudara, ya, yang tadi tidak kita baca. "Sebab inilah berita yang telah kamu dengar," kata Rasul Yohanes kepada orang Kristen saat itu. "Berita yang telah kamu dengar dari mulanya." Berita apa? Dari siapa? Kita baca lagi. "Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi." Topiknya jelas, orang Kristen harus saling mengasihi. Tapi perkataan "inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya." Berita siapa dan kapan? Saudara, kalau kita menyelidiki bagian Alkitab ini, ternyata beritanya itu adalah berita dari Tuhan Yesus. Kapan dikatakan berita itu? Pada waktu perjamuan malam, perjamuan terakhir. Yuk kita lihat perjamuan terakhir. Yesus mengatakan apa sih? Ini yang Tuhan katakan.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Stop dulu sampai di sini. Kalau perintah baru berarti topiknya baru dong. Kalau perintah baru berarti perintah lamanya ada dong. Oke, logika kita gitu ya. Kalau baca Alkitab buru terus dengan logika. Pikiran yang tajam, setajam-tajamnya kita tanya terus pada teks. Ada rasa ingin tahu, disitulah saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk mendapati kebenaran itu. Ya, jangan baca Alkitab selintas saja. Aku memberikan perintah baru kepadamu, kata Yesus Kristus pada para muridnya. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Loh, sama topiknya dengan perintah yang tadi kan, saling mengasihi. Oke, lihat lagi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah baru, perintah lamanya mana? Saya tunjukkan ya. Perintah lamanya ternyata mengacu ke sini, saudara. Imamat 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama Pak, ini Pak. Perintah baru sama perintah lama sama. Kenapa Tuhan Yesus bilang itu perintah baru? Saudara, topiknya sama. Kasihilah sesamamu manusia. Sama. Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Sama. Tapi nanti dulu. Sekali lagi baca Alkitab teliti. Ada perbedaan antara perintah baru dan perintah lama. Perhatikan perintah lama ini. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti apa? Dirimu sendiri. Seperti kita mengasihi diri sendiri, lakukanlah orang lain seperti itu. Seperti kita ingin dikasihi, kasihilah orang lain seperti itu. Jadi ukuran dan dorongannya apa, saudara? Dorongannya adalah perasaan kita, rasa simpati dan empati kita pada penderitaan orang lain. Itu dia yang diajarkan oleh perintah lama ini, saudara. Di dalam Taurat tentu saja. Di dalam PL, saudara. Jadi kemampuan kita menghayati penderitaan orang lain, kesulitan orang lain, menempatkan kaki kita di sepatu orang lain seperti ini, saudara, akan membuat kita mampu untuk boleh mengasihi orang lain. Seringkali kalau kita lihat orang susah, kita cuma kecam kan, males. Dia memang pemboros, akhirnya susah dah. Dia orangnya memang begitu, gak punya kerjaan tapi tidak berusaha. Kita cuma bisa mengecam kan. Tetapi ada satu peribahasa berkata, taruhlah kakimu di sepatu orang lain. Baru tahu gak enaknya jadi dia. Baru tahu kenapa di jalan terpincang-pincang. Sepatunya memang sudah rusak. Nah, dengan kata lain, kalau kita mampu bersimpati, mendengar, ikut merasakan penderitaan seseorang, apalagi empati, menaruh diri kita pada posisi orang itu, kasih itu akan keluar. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu kuncinya. Indah gak? Indah. Tapi apa bedanya dengan perintah baru? Ada perbedaan besar, saudara. Kasih di dalam perintah lama, mengasihi sesamamu seperti dirimu, itu sebetulnya kasih dalam level minimum. Kenapa minimum? Kita hanya bisa mengasihi seseorang sebatas kita simpati dan empati. Sebatas kita bisa merasakan penderitaannya dia. Tapi tidak bisa melampaui diri kita. Tidak bisa. Nah, saudara, bedanya dengan perintah baru, lihat ya. Aku memberikan perintah baru, kata Yesus pada muridnya, kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihinya sama bukan? Tetapi dorongannya berbeda. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bukan seperti kamu mengasihi dirimu, bukan. Seperti aku, kata Tuhan Yesus, telah mengasihi kamu. Nah, mari kita tanya. Pada waktu Yesus mengasihi kita, bagaimana cara dia mengasihi? Apakah dia mengasihi kita seperti dia mengasihi dirinya sendiri? Tidak. Dia mengasihi kita melampaui kasihnya pada dirinya sendiri. Ini kasih yang benar-benar superlatif, saudara. Benar-benar luar biasa tingginya, tak terbandinginya. Saudara, mari kita kejar lagi. Pada waktu Yesus mengasihi kita,
Bagaimana sih dia bisa mengasihi kita? Kenapa sih dia mengasihi kita? Apa pentingnya kita di mata dia? Apakah ada sesuatu yang menarik dalam diri kita? Entah itu kecantikan fisik, ketampanan fisikal saudara. Entah itu karunia, kecerdasan kita. Entah itu daya tarik kita, kepandaian kita untuk menawarkan sesuatu atau kelebihan-kelebihan lain. Sehingga Tuhan berkata, sayang orang ini dihukum mati di neraka. Wow, aku tertarik pada dia. Bisa dipakai luar biasa. Yuk kita selamatkan. Apakah begitu? Saudara-saudara, tidak seperti itu ternyata. Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, pada waktu dia mati untuk kita, anak Allah itu. Kita masih orang lemah. Orang lemah dalam apa? Orang lemah di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Orang lemah terhadap gangguan dosa. Dikatakan juga kita orang durhaka. Tahu saudara orang durhaka? Orang yang selalu menjengkelkan hati Tuhan. Orang yang hanya pantas dihukum mati. Dan dikatakan juga kita adalah seteru Allah dan pendosa. Gak ada baiknya. Gak ada baiknya. Tapi mengapa Tuhan Yesus datang pada kita, memilih kita dan menyelamatkan kita? Gak ada poinnya kok. Jawabnya adalah karena dia mengasihi kita. Gak ada baiknya kita ini. Tapi dia mengasihi kita. Itu sebabnya dia datang meninggalkan surga, masuk ke dalam dunia karena dia mengasihi kita. Itu sebabnya dia bergumul di Taman Getsemani untuk menghindari cawan pahit. Tapi terakhir dia terpaksa meminumnya. Kenapa dia terpaksa meminumnya? Karena dia mengasihi kita. Itu sebabnya dia diadili oleh pengadilan yang tidak adil. Dicaci maki di sana, muncul banyak saksi dusta. Kenapa dia tidak mau membebaskan dirinya padahal dia mampu? Karena dia mengasihi kita. Itu sebabnya dia membiarkan dirinya dihina, dicaci maki dan naik ke kayu salib dengan badan penuh dengan darah dan tetesan darah yang membuat dia luka. Juga di hatinya luka. Kenapa dia tidak mau membela diri? Karena dia mengasihi kita. Itu sebabnya dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Pengampunan yang diminta Tuhan untuk engkau dan saya. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Supaya kita bebas dari kejaran tuntutan Tuhan atas dosa-dosa yang kita telah perbuat. Karena dia membayar seluruh hutang dosa kita. Kenapa sih dia mengasihi kita? Karena dia mengasihi kita. Apa ada yang baik? Apa karena kita menarik? Gak ada. We are nothing. Ini kasih yang betul-betul lepas daripada perbedaan warna kulit, suku, sosial, tingkat ekonomi, bebas. Tidak pernah diperhitungkan Tuhan. Kebaikan kita juga pernah diperhitungkan Tuhan. Karena memang gak ada baiknya. Saudara-saudara, belakangan ini kira-kira 2-3 minggu, tiba-tiba Indonesia dikejutkan dengan sebuah nama. Namanya Ainun Najib. Bagi sebagian saudara, saya yakin saudara ingat. Tapi bagi sebagian kita barangkali nama ini lewat saja. Siapa sih Ainun Najib? Saudara orang biasa yang gak populer di mana-mana sebelum disebut oleh Bapak Jokowi namanya. Bagaimana mungkin Bapak Jokowi menyebut nama dia, saudara? Pada waktu Bapak Jokowi memberi sambutan pada pengukuhan PBNU kemarin, saudara, beberapa minggu yang lalu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Bapak Jokowi berkata, saya mengharap NU mempunyai sistem IT yang canggih untuk mempengaruhi masyarakat dengan benar. Dia punya kerinduan karena NU itu puluhan juta, saudara. Dia rindu NU itu mempunyai sistem IT yang canggih betul-betul. Dan saya teringat pada seseorang yang bernama Ainun Najib katanya. Yang saya jumpai 7 tahun yang lalu di Singapura. Panggil dia pasti beres semua. Wow. Panggil dia pasti beres semua. Saya percaya gaji di Singapura sudah besar sekali. Tapi kalau PBNU mau menggaji lebih besar dari itu, kemungkinan besar dia akan pindah.
Saudara-saudara, Ainun Najib siapa sih dia? Saudara-saudara, dia bukan orang yang apa-apa sebelum disebut namanya oleh Pak Jokowi. Tapi yang menarik, kenapa sih Pak Jokowi sampai mengingat dia? Padahal 7 tahun yang lalu Pak Jokowi bertemu dengan dia. Kenapa orang ini perlu diingat? Saudara, setelah saya baca dan saya selidiki, orang ini memang patut diingat. Karena memang orang luar biasa di dalam IT, saudara. Praktisi IT yang jempolan sekali. Ada banyak penghargaan yang dia terima, saudara, di dalam kehidupannya, di dalam bidang IT. Dia praktisi yang jempolan yang luar biasa. Dan perlu direkrut. Di balik penampakan yang tampak sederhana, orang ini luar biasa. Sampai presiden kita tertarik. Saudara, pada waktu Yesus mengingat engkau dan saya, datang ke dalam dunia untuk mati di salib bagi engkau dan saya. Apa yang menarik dari dirimu dan diriku? Tidak ada. Kita pendosa yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Kita orang durhaka yang seringkali menyalahi Tuhan, mengutuk Tuhan, menyalahpahami Dia. Kita orang durhaka yang seringkali melakukan dosa seolah-olah Tuhan tidak ada dan dunia ini aku yang punya. Tapi Dia mengasihimu dan mengasihiku. Dia tetap datang untuk mencarimu dan mencariku. Engkau orang yang dikasihi Tuhan tanpa batas. Engkau dan saya adalah orang yang betul-betul dipikirkan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Bukan karena ada yang baik dalam diri kita, tetapi kasih Tuhan itulah yang baik buat kita. Nah, saudara, berdasarkan inilah Yohanes ingin balik kepada pesan Yesus, perintah yang baru. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bukan seperti kamu mampu mengasihi dirimu, bukan. Tapi setiap kali kamu melakukan kasih, dorongannya adalah karena aku telah mengasihi kamu. Beda ya, saudara ya. Jadi bukan kemampuan kita bersimpati sama orang, berempati sama orang, lalu kasih itu mengalir. Bukan. Jawaban satu-satunya, dasar satu-satunya kita mengasihi orang adalah karena Yesus telah mengasihi aku. Bahkan saudara, Yohanes berkata begini. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita seperti Yesus menyerahkan nyawa untuk kita, untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 16b. Mengacu pada Yesus berani menyerahkan nyawanya, mengorbankannya karena Dia mengasihi kita. Harusnya kita pun berani untuk saudara-saudara kita. Tapi nanti dulu, apa ini permintaan gak berlebihan? Ada gak sih manusia yang mau mati buat orang lain? Saudara pasti pernah baca cerita seperti ini. Sepasang muda-mudi pacaran, entah di tepi pantai, entah di gunung. Lalu kemudian datang segerombolan orang menangkap basah dua pemuda-pemudi yang sedang pacaran ini. Kemudian mengancam pemudanya dengan celurit. Lalu mulai menggerayangi tubuh wanitanya. Saudara-saudara, betapa takut sang pemudi jerit-jerit. Di dalam satu kesempatan yang ada, sang pemuda bisa lepas. Lalu ngapa? Bela gak? Lari. Apakah dia mau mengorbankan nyawanya untuk pacarnya dia? Enggak. Itu manusiawi, itu wajar. Jadi bagaimana mungkin kasih Kristen diminta kita untuk mengorbankan, menyerahkan nyawa kita bagi orang lain? Kalau orang itu orang baik, masih ada mungkin dari kita yang mau. Kalau itu anak kita, kalau itu orang tua kita masih mungkin. Kalau itu saudara kita masih mungkin kita mau. Tapi kalau kita menyerahkan nyawa buat orang yang kita tidak kenal. Buat orang yang selalu mencaci maki kita, yang selalu berlawanan dengan diri kita, menentang kita, jahat sama kita. Gak ada yang mau. Tapi perkataan tidak ada yang mau itu pernah dilakukan oleh Yesus bagimu dan bagiku. Inilah kasih Kristen. Bukan cuma ngomong tok, tapi ada
perbuatannya. Dan perbuatannya itu bahkan kalau merugikan diri kita sendiri, nyawa kita sendiri, lakukan. Aduh, makin abstrak bukan kasih seperti ini. Betul tidak? Kita ragu kalau ada orang yang menjalankan, kita sendiri ragu terhadap diri kita. Tapi mari, Yohanes tahu keraguan kita, saudara. Yohanes tidak ingin ini menjadi doktrin yang tinggi dan dalam, tapi nggak bisa dijalanin. Oleh karena itu dia lanjutkan, saudara, dalam ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi, dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Perhatikan, Yohanes sekarang menjabarkan permintaan yang mengorbankan nyawa itu. Udah jangan tinggi-tinggi dulu ya. Sekarang gini aja. Kalau ada saudaramu di depan matamu susah, kamu mau nolong gak? Kamu mau bantu gak? Saudara, sekarang batu ujiannya bukan mengorbankan nyawa. Coba kamu mau keluar uang gak? Saudara-saudara, kenapa sih uang, harta kekayaan menjadi ukuran? Karena dari sikap seseorang terhadap uang, entah dia kikir, entah dia boros. Bukan boros, dia pemurah hati, saudara. Terlihatlah siapa yang bertata di dalam hatinya. Saudara, seorang Kristen yang kikir itu bukan cuma sekedar irit, bukan. Di balik itu ada kerusakan rohani. Yang bertata pasti mamon, saudara. Bukan Tuhan Yesus. Saudara, nggak penting kalau saudara melihat seorang hamba Tuhan itu luar biasa pandai berkhotbah, memberikan dan menggerakkan orang. Kalau ngomongannya uang terus, saudara, dan meminta jemaat untuk nyumbang lagi. Tolong dikritisi, nyumbangnya kemana? Apakah gereja itu mengumpulkan uang untuk membantu orang-orang miskin? Atau seluruh perpuluhan dan persembahan untuk sang pendeta? Dia hanya berdiri di mimbar jualan firman. Tapi ujung-ujungnya mamon yang jadi pusat penyembahannya, ibadahnya. Nah, saudara, saya bersyukur untuk gereja kita, saudara. Saya memperhatikan 2 tahun khususnya dalam keadaan pandemi. Padahal jemaatnya juga kebaktian online. Saya mendapat informasi ada banyak, saudara, persembahan yang menurun. Semua jemaatnya hampir rata-rata susah. Tetapi ketika ada, saudara, kesempatan untuk menolong jemaat yang kekurangan, entah itu masker, entah itu hand sanitizer, entah itu sembako, jemaat bergerak dan terwujud. Ketika ada bencana alam, musibah, erupsi, gereja kita bergerak dan terwujud kasih itu. Saudara, inilah gereja yang dikehendaki Tuhan. Kalau demikian, saya nyarankan pada saudara, ayo kita bantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Jangan segan itu, saudara. Saya juga kekurangan, Pak. Sama, semua orang juga kekurangan. Makin sulit, bukan? Tapi seberapa kita bisa bantu, itu adalah kasih kita untuk mewujudkan Kristus mengasihi kita kok. Nah, lanjut lagi ayat 18. Rasul Yohanes mengatakan pada ayat yang terakhir ini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Udah jangan ngomong tok lah, begitu. Banyak sekali argumen kamu mau ngasih gak gitu aja. Kalau ngasih itu bukan karena kamu pengen dikasihi, kamu sudah dikasihi. Kalau ngasih karena Yesus memang telah mengasihi aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengenal seorang majelis. Dia orang yang sederhana, lahir barunya baru 7 tahun, tapi kemudian diangkat jadi majelis. Karena setia sekali. Dan kebetulan dia bapak dari teman saya. Saudara-saudara, kalau ada 3 kebaktian dia selalu hadir. Kebaktian 1, 2, 3. Kesukaannya adalah nemenin bapak pendeta. Kalau bapak pendeta pelayanan keluar kota, dia jadi supirnya, saudara. Padahal dia orang yang cukup mampu. Tidak pandai berdebat. Tidak pandai mengungkapkan ide-ide di dalam gereja untuk kemajuan. Dia tipe orang yang setia. Tapi satu kali ayah dari teman saya ini meninggal dunia. Saudara, betapa kagetnya kami serangan jantung menyerang bapak itu.
Nah, waktu dia dimakamkan, saudara, ada 8 bis besar yang datang. Saya ngitung. Saat itu saya masih jadi pemuda, saudara. 8 bis besar penuh-penuh. Ketika mau dimakamkan, dari kur gereja yang elit yang begitu bagusnya, saudara. Sampai kelompok-kelompok kecil, sampai kelompok kur yang suaranya bisa pecah. Suara 1 sampai 4 itu pecah jadi suara 7 dan 8. Falsnya luar biasa. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak tua itu pengen bernyanyi. Dan setiap kali saya perhatikan sangkur itu bernyanyi, ada derayan air mata di jemaat yang sedang menyanyi. Termasuk bapak ibu tua. Saudara, setelah pemakaman, sebelum bubar, saya bertanya pada beberapa orang, terutama orang-orang yang nampak sederhana, Bapak kenal om majelis ini? Kenal, Pak. Anak saya 2 disekolahin beliau sampai tamat, Pak. Wow. Lalu seorang ibu saya tanya, Ibu bagaimana kenal dengan Bapak ini? Aduh Pak, dia yang masukin saya jadi pelayan toko. Kalau enggak susah sekali kami hidup. Seorang ibu lagi, Ibu kenal di mana sama Bapak majelis ini? Bapak tahu. Dapur saya udah bocor. Begitu rupa kami gak punya uang. Bapak majelis datang, besoknya kirim tukang, kirim bahan. Jadi Pak, jarang orang Kristen seperti dia. Jarang orang Kristen seperti dia. Saudara, saya tanya anaknya, kamu tahu bapakmu nolong orang segitu banyak? Enggak. Saudara, inilah kasih yang tidak sekedar diucapkan, tapi kasih dalam perbuatan. Saudara tahu kata asli kasih itu sebetulnya bentuknya kata kerja, bukan kata benda. Apa artinya kata kerja? Sesuatu yang dilakukan. Saudara-saudara dikasih Tuhan karena Tuhan telah melakukan kasih-Nya pada kita. Kita harus membayarnya sebagai pengungkapan syukur kepada Tuhan. Mulai dari rumah Tuhan. Dari saudara seiman. Pak, kalau mengasihi saudara seiman, bukankah kasih itu untuk kalangan sendiri? Bukan. Mulai dari saudara seiman, kemudian pergi keluar baru. Kemudian menjangkau dunia. Aneh dong kalau kasih kita pergi keluar tapi jemaat sendiri jadi susah. Pada akhirnya saudara bukan cuma menjangkau dunia. Yesus berkata apa? Kasihilah musuh-musuhmu. Waduh, enggak ada agama yang mengajarkan demikian. Enggak ada tokoh agama yang mengajarkan demikian. Tapi Allah yang menjadi manusia, itulah hatinya. Mengajarkan kasihilah musuh-musuhmu. Sama seperti ketika dia disalib. Yang dikasihi siapa? Engkau dan saya. Siapa kita? Musuh-musuh beliau. Dia naik ke kayu salib. Dia mempraktekkan apa yang menjadi prinsipnya. Mengasihi musuh-musuhnya. Saudara, biarlah kita hidup untuk menjadi pembagi kasih bagi orang-orang yang kita ketemui, khususnya bagi yang sulit, yang membutuhkan pertolongan. Buka hatimu. Saudara, saya akan tutup khotbah ini dengan menunjukkan di TikTok ada satu video. Jelas video ini settingan bukan? Artinya dibuat kontennya. Tapi yang menarik, saya berkata dalam hati, inilah yang seharusnya anak-anak Tuhan lakukan. Mobilku diam di sini, kok bisa kamu tabrak? Maaf Pak, saya buru-buru dan saya lagi nggak fokus, jadi saya nggak perhatikan. Maaf ya Pak. Apa hubungannya sama aku? Jadi ini gimana? Jadi saya harus ganti rugi berapa Pak? Jadi baiknya kayak gimana? Kamu lihat, mobilnya udah kayak gini. Maaf Pak, saya akan telepon dulu ya. Halo? Halo, woi, uang sewa mobil belum bayar. Mau buang barang-barang kau, ha? Maaf Pak, jadi saya harus bayar berapa? Ya udah, 200.000 aja. Maaf Pak, uang saya nggak cukup. Gimana kalau saya kasih KTP aja sebagai jaminan? Nanti kalau saya udah ada tambahan uang, saya kasih sisa uangnya. Sekaligus saya ambil KTP saya.
Saudara, ada banyak orang susah di sekitar kita. Ada banyak orang yang frustrasi karena masalah-masalah yang mereka miliki. Kalau kita bisa membantu melegakan sedikit beban mereka, itu berarti kita masih sudah mengingat kasih Kristus yang pernah melegakan kita. Jadilah berkat bagi sesama, kasihilah mereka, bermula dari saudara seiman, lalu pergi keluar menjangkau dunia. Biarlah setiap pagi kita berdoa pada Tuhan, Tuhan pertemukan aku dengan orang-orang yang akan kubantu hari ini. Semaikan kasih itu, berikan kasih itu, maka engkau akan merasakan itulah kasih Kristus yang pernah menyelamatkanmu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami lagi betapa berharganya kasih-Mu yang telah membayar lunas seluruh hukuman dosa kami. Bukan kami orang yang menarik di hadapan Tuhan, bertalenta, mempunyai pencapaian yang tinggi sehingga Engkau turun dari surga ke dalam dunia. Tapi karena kami adalah orang berdosa yang tidak ada harapan, yang tidak mungkin dipilih oleh para pembesar, yang tidak mungkin dipakai untuk memenangkan dunia ini, karena kami tidak punya prestasi apa-apa, Engkau datang menebus kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Ajar telinga kami mendengar rintihan orang lain. Ajar mata kami melihat orang-orang yang kesulitan. Ajar kami peka untuk merasakan orang-orang yang mempunyai kebutuhan. Dan ajar tangan kami menjadi murah hati memberi kepada orang-orang yang butuh pertolongan. Karena Engkau telah menolong kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, satu perintah Tuhan Yesus bagi kita untuk kita boleh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Terima kasih buat hambanya Pendeta Beni Solihin yang telah melayani firman pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati dimanapun hamba-Mu ini boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada minggu depan kita akan mengadakan ibadah secara onsite dan juga online pada tanggal 13 Maret 2022 jam 9 pagi. Kita berdoa bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan kita boleh tetap menjaga prokes. Kita berdoa supaya keadaan kita semua lancar dan sehat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satukan hati masuk di dalam doa penutup. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Tuhan, ajarkan kami boleh mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Tuhan, sebagaimana Engkau mengasihi kami dengan tanpa syarat. Tuhan, mengasihi kami orang-orang yang tidak layak ini. Biarlah kami juga boleh mengasihi orang-orang yang kami jumpai, yang membutuhkan pertolongan kami. Biarlah hati kami dipenuhi oleh belas kasihan. Dan terlebih kami rindu, kami punya hati untuk membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, untuk boleh mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Pendeta Beni Solihin. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya. Tuhan, kami berdoa pada minggu depan kami akan mengadakan ibadah secara onsite dan juga online. Kiranya Tuhan memimpin, mempersiapkan kami boleh datang beribadah di tempat ini
dalam keadaan yang sehat dan di dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa apabila di antara jemaat-Mu ada yang lemah tubuh, ada yang sakit, kami berdoa supaya Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka. Apabila kami melihat cuaca yang tidak menentu, kami berdoa supaya kami boleh menjaga diri, menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami berdoa setiap keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami boleh dijaga, dipelihara kesehatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa juga bagi masyarakat luas yang pada saat ini mungkin ada kebutuhan pokok yang belum dapat didapat dengan mudah. Kami berdoa supaya kebutuhan pokok ini boleh tersedia dengan harga yang normal, dengan harga yang terjangkau, supaya masyarakat boleh menikmati kebutuhan mereka dengan baik, tercukupi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu di kota Bandung ini, juga gereja Isa Masih di tempat ini, supaya boleh bertumbuh bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa supaya jemaat-Mu, setiap jemaat-Mu pada masa pandemi ini tetap boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih mereka kepada Tuhan dan kepada sesama. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. We glorify and magnify. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.